kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila dengan NIM 3150300110. Perkenalkan, aku Hanan Atia Syahida dengan NIM 31502300111. Perkenalkan, nama saya Melinda Nurrahmawati dengan NIM 315023000126. Dan saya Aska Milati dengan NIM 315023000103. Dan saya Karmila Safia Kasari dari NIM 31502300105. Dinasti Turki Utsmani berasal dari suku Koç Agus yang dipimpin oleh Sulaiman Syah, berupaya untuk menghindari serangan Mongol yang sedang berusaha menguasai dunia Islam. Sulaiman Syah dan sukunya meminta perlindungan kepada Jalaluddin, dinasti Khawarizmi Syah di Transosiana. Jalaluddin menyarankan Sulaiman untuk pindah ke Syam. Kerajaan Turki Utsmani berdiri pada tahun 1281 Masehi, terletak di daerah Asia Kecil dengan pendirinya adalah Osman bin Ertugrul. Wilayah kekuasaan awalnya mencakup Asia Kecil di daerah Trakia pada tahun 1354 Masehi, kemudian berkembang ke Selat Dardaneles pada tahun 1361 Masehi dan Casablanca pada tahun 1389 Masehi. Pada tahun 1453 Masehi, kerajaan ini berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan Romawi. Nama Utsman diambil dari kakek mereka yang pertama, Osman bin Ertugrul bin Sulaiman Syah, dan berasal dari suku Koç. Pasukan Ertugrul mendapat gelar Muqaddimah Sultan, sementara Ertugrul sendiri digelari Sultan Ogi, Kening Sultan. Setelah Ertugrul wafat pada tahun 1289 Masehi, kepemimpinan kerajaan diteruskan oleh putranya Utsman pada tahun 1300 Masehi. Pada masa itu, dinasti Saljuk diserang oleh Mongol dan Sultan Alauddin II tewas terbunuh. Utsman I kemudian mengumumkan dirinya sebagai Padishah Ali Utsman, raja besar keluarga Utsman pada tahun 1099 Hijriah atau 1300 Masehi. Utsman melanjutkan ekspansi wilayah kerajaan dengan menaklukkan kota Brodseka pada tahun 1317 Masehi. Pada kemudian dijadikan ibu kota kerajaan pada tahun 1326 Masehi. Dengan berdirinya Daulah Islam kemudian menunjukkan kejayaannya. Kerajaan Utsmani terus berkembang pesat tidak hanya ke wilayah kecil Asia, tetapi juga ke Eropa Timur, wilayah Semenanjung Balkan, dan ke timur hingga Persia dan Irak, dan sebelumnya dikuasai oleh kerajaan Safawiyah yang beralih Syiah. Utsmaniyah juga berhasil menguasai Syam dan Mesir. Pada tahun 1516 Masehi 923 Hijriah, kerajaan ini menjadi penguasa dunia Islam dan pusat pemerintahan yang berada di Istanbul. Setelah Utsman meninggal, selanjutnya digantikan oleh Orkan pada tahun 726 Hijriah atau 1326 Masehi. Pada masa pemerintahan ini, kerajaan Turki Utsmani menaklukkan beberapa wilayah, di antaranya Izmir,
Hawashanli, Uskandar, Ankara, dan Gallipoli. Nah, daerah ini adalah bagian benua Eropa yang pertama kali diduduki oleh Kerajaan Utsmani. Faktor-faktor yang mendukung atas keberhasilan dalam melakukan ekspansi adalah keberanian, keterampilan, ketangguhan, dan kekuatan militernya yang sanggup bertempur kapan dan dimanapun berada. Nah, setelah Orkan meninggal, kemudian digantikan oleh Murad I yang berkuasa pada tahun 761 Hijriah atau 1359 Masehi sampai 789 Hijriah atau 1389 Masehi. Selain memantapkan keamanan dalam negara, ia melakukan perluasan ke daerah benua Eropa. Ia menaklukkan Adrianople, Makedonia, Sofia, dan Salonia, dan seluruh utara bagian Yunani. Merasa cemas terhadap kemajuan ekspansi kerajaan ini ke Eropa, Paus mengobarkan semangat perang. Dengan sejumlah besar pasukan sekutu Eropa disiapkan untuk memukul mundur Turki Utsmani. Pasukan ini dipimpin oleh Sigismund, Raja Hongaria. Namun, Sultan Bayezid I yang berkuasa pada tahun 1389 sampai 1403 Masehi, pengganti Murad I dapat menghancurkan pasukan sekutu Kristen Eropa tersebut. Peristiwa ini merupakan catatan bersejarah yang amat gemilang bagi umat Islam. Ekspansi kerajaan Utsmani sempat terhenti beberapa lama ketika ekspansi ini diarahkan ke Konstantinopel. Tentara Mongol yang dipimpin oleh Timur Leng melakukan serangan ke Asia Kecil. Pertempuran hebat terjadi di Ankara tahun 1402 Masehi. Tentara Turki Utsmani mengalami kekalahan. Bayezid I bersama putranya Musa tertawan dan wafat dalam tawanan pada tahun 1403 Masehi. Setelah Timur Leng meninggal pada tahun 1405 Masehi dan Kesultanan Mongol terpecah-pecah, Turki Utsmani melepaskan diri dan selanjutnya mengadakan perbaikan-perbaikan dan meletakkan dasar-dasar keamanan dalam negara. Usaha ini diteruskan oleh Murad II yang berkuasa pada tahun 1421 sampai 1451 Masehi, sehingga Turki Utsmani mencapai puncak kejayaannya pada masa Muhammad II atau biasa disebut Muhammad Al-Fatih yang berkuasa pada tahun 1451 Masehi. Lembaga pendidikan. Perkembangan lembaga pendidikan Islam di Turki Utsmani ini tidak hanya berkembang di sekolah dasar saja, melainkan madrasah dan perguruan tinggi juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Madrasah pertama yang dibangun pemerintah Utsmani berada di Iznik pada 1330 Masehi. Dan perkembangan pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani tidak terlepas dari setting budaya dan kondisi sosial politik. Turki Utsmani ini merupakan perpaduan budaya dari beberapa negara, diantaranya yaitu Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia ini mereka menerima ajaran etika, tata krama dalam kehidupan istana. Dan Bizantium ini organisasi pemerintah dan prinsip kemiliteran. Sedangkan dari kebudayaan Arab ini ajaran tentang prinsip ekonomi, kemasyarakatan, dan pengetahuan. Jadi sebagai bangsa berdarah militer, pendidikan kerajaan banyak dikonsentrasikan pada pendidikan pelatihan militer, sehingga melahirkanlah tentara Yanishari dan menjadikan negara ini memiliki mesin perang yang tangguh. Selanjutnya, yaitu ada kurikulum dan metode pendidikan pada zaman Turki Utsmani. Pada zaman pertengahan, kurikulum yang digunakan di sekolah madrasah tidak menggunakan kurikulum yang resmi, sehingga pembelajaran di madrasah hanya dititik beratkan pada pendidikannya saja. Pada tahun 1864, Turki Utsmani membentuk Komisi Sekolah Dasar Muslim. Kurikulum mulai disusun lebih baik dan tersistem, yang dimulai di sekolah dasar yang diajarkan beberapa pelajarannya seperti seni menulis indah atau kaligrafi, kewarganegaraan, geografi, dan aritmatika. Pada pendidikan madrasah dan pendidikan tinggi, yaitu ada bahasa Prancis, ilmu bumi, ilmu ukur, dan lain sebagainya. Dalam tataran pelaksanaannya, guru yang boleh mengajar ialah guru yang sudah lulus di madrasah.
Adapun metode pendidikan Islam pada masa awal Turki Utsmani yaitu dengan cara menghafal matan-matan seperti menghafal matan Ajrumiyah, matan Takrib, matan Alfiyah, matan Sulan, dan lain-lain. Pada masa pembaharuannya, terdapat pula perubahan dalam metode pengajaran. Para siswa diberikan kebebasan berpikir dan berdiskusi tentang pengetahuan yang telah mereka baca. Dengan adanya perubahan metode dan kurikulum, banyak siswa yang dikirim ke luar negeri dan kembalinya ia membawa pengaruh yang besar serta adanya ide-ide yang baru untuk kekhalifahan Turki Utsmani. Dan di sini ada ulama-ulama pada masa Turki Utsmani, yaitu yang pertama ada Ibnu Hajar al-Haythami, wafat tahun 1567 Masehi. Beliau sebagai pengarang Tuhfah. Yang kedua ada Syamsuddin Ramali, wafat pada tahun 1959 Hijriah. Beliau sebagai pengarang Nihaya. Dan yang ketiga ada Nuruddin al-Bukhari, wafat pada tahun 1537 Masehi. Dan yang keempat ada Kiai Abdurrahman al-Manawi, wafat pada tahun 1543 Masehi. Dan yang terakhir ada Syekh Abdullah, wafat tahun 1227 Hijriah. Kesultanan Utsmaniyah atau akrab disebut Kekaisaran Turki Utsmani tercatat sebagai salah satu kekaisaran terbesar, terkuat, dan terlama dalam sejarah dunia. Kekuasaan Kekaisaran Turki Utsmani berlangsung hingga 6 abad lebih, yakni dari tahun 1299 hingga 1922. Wilayah kekuasaannya membentang hingga 3 benua, yaitu Timur Tengah, Eropa Timur, dan Afrika Utara. Masa kejayaan Daulah Utsmani dimulai pada pemerintahan Sultan Salim I, Sulaiman I, dan Mehmed II. Keberhasilan kerajaan Turki Utsmani tidak lepas dari peristiwa penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih atau Mehmed II, yang dimana kerajaan Konstantinopel tersebut ialah merupakan kota pelabuhan yang mempertemukan para pedagang dari 4 penjuru dunia, dan juga terkenal dengan pertahanannya yang sangat kuat, meskipun dikepung beberapa kali oleh berbagai bangsa. Kejayaan Turki Utsmani lanjut berjaya pada masa Sultan Salim I, yang fokus pada perluasan wilayah ke selatan Turki. Ia juga berhasil menguasai Baghdad, Kairo, dan sisa-sisa kekuasaan Kekaisaran Romawi Timur. Setelah Sultan Salim I wafat dan digantikan oleh Sultan Sulaiman I pada 1520, Kesultanan Utsmani menguasai lembah Sungai Nil hingga ke Gibraltar. Pada masa Sultan Sulaiman I, Turki Utsmani berhasil membuat sebagian besar Timur Tengah dan Afrika Utara jatuh ke tangannya. Hanya Maroko lah daerah yang tidak berhasil dikuasai olehnya. Diperkirakan, luas wilayah kekuasaan Kekaisaran Turki Utsmani pada masa kejayaannya mencapai 19,9 juta kilometer persegi. Pada masa kejayaan Turki Utsmani, ajaran Islam, kebudayaan, kesusastraan, ilmu pengetahuan, perniagaan, dan kesejahteraan rakyat berkembang dengan sangat cepat. Kesultanan Utsmaniyah secara resmi berakhir pada 1922, ketika gelar Sultan Utsmaniyah ditiadakan. Salah satu penyebab dari runtuhnya Kesultanan Utsmani adalah tidak berwibawanya Sultan yang memerintah, terutama di masa krisis Perang Dunia I, dan terjadi banyak penyimpangan terkait keuangan negara. Selain itu, gaya hidup yang mewah kalangan pembesar istana menjadi salah satu faktor runtuhnya Utsmani. Setelah gencatan senjata Mudros, sebagian besar wilayah Utsmaniyah dibagi antara Inggris, Prancis, Yunani, dan Rusia. Turki dinyatakan sebagai republik pada 29 Oktober 1923 ketika Mustafa Kemal Atatürk, seorang perwira militer, mendirikan Republik Turki yang merdeka. Kemudian pada 3 Maret 1924, Kekhalifahan Utsmaniyah atau Ottoman secara resmi dibubarkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Pernahkah kamu mendengar tentang kekaisaran yang menguasai 3 benua selama berabad-abad? Inilah kisah kejayaan Utsmaniyah Turki.
Kekaisaran Utsmaniyah yang berdiri sejak tahun 1299 adalah salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah. Dari Istanbul, bekas Konstantinopel, mereka mengendalikan wilayah yang meliputi Asia, Eropa, dan Afrika. Di bawah Sultan Mehmed II, mereka menaklukkan Konstantinopel dan mengakhiri Kekaisaran Bizantium. Kekaisaran ini menjadi pusat peradaban Islam, seni, dan ilmu pengetahuan, dengan arsitektur megah seperti Hagia Sophia yang masih berdiri hingga kini. Mau tahu lebih banyak tentang kejayaan dan keruntuhan Utsmaniyah Turki? Kesultanan Utsmaniyah yang berdiri pada tahun 1299 adalah salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah. Dengan pusat di Istanbul, mereka menguasai wilayah yang luas, dari Eropa hingga Asia dan Afrika. Kesultanan ini dikenal karena sistem pemerintahan yang canggih dan toleransi beragama yang tinggi. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453, yang menandai akhir dari Kekaisaran Bizantium. Di bawah kepemimpinan Sulaiman yang Agung, Kesultanan mencapai puncak kejayaannya, memperluas wilayah dan memperkuat hukum. Seni dan arsitektur juga berkembang pesat, terlihat dari bangunan megah seperti Masjid Biru. Namun, pada abad ke-19, Kesultanan mulai mengalami kemunduran akibat berbagai perang dan revolusi. Akhirnya, pada tahun 1922, Kesultanan resmi dibubarkan, menandai berakhirnya era yang penuh warna dalam sejarah dunia. Inilah asal-usul bangsa Turki. Suku Turk dari berbagai kabilah yang awalnya mendiami wilayah luas yang kini dikenal sebagai Turkmenistan. Wilayah ini membentang dari Asia Tengah hingga ke Siberia dan mencakup daerah-daerah subur seperti Mongolia dan Cina Utara. Namun, pada paruh kedua abad ke-6 Masehi, suku-suku Turk ini melakukan migrasi besar-besaran ke arah barat. Penyebabnya adalah karena semakin terbatasnya sumber daya alam memaksa suku-suku Turk untuk mencari wilayah baru yang lebih subur guna menunjang kehidupan mereka. Selain faktor ekonomi, ancaman dari kabilah-kabilah lain, terutama suku Mongolia yang lebih besar dan kuat, mendorong suku-suku Turk untuk meninggalkan tanah air mereka demi mencari perlindungan dan keamanan. Suku-suku Turk yang bermigrasi ini bergerak ke arah barat dan akhirnya menetap di sekitar Sungai Ceyhun. Dengan demikian, suku-suku Turk berada di dekat wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh umat Islam, seperti Persia yang baru saja ditaklukkan pada tahun 641 Masehi.